Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retnowati Setianingrum dari kelas PBA 5C. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang keterampilan mengadakan variasi atau yang dikenal dengan stimulus variation. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Sebenarnya apa sih pengertian dari keterampilan mengadakan variasi atau stimulus variation ini? Nah, variasi itu sendiri merupakan suatu hal yang dilakukan saat proses pembelajaran. Nah, di sini menurut Alma, membuat variasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam perilaku keterampilan mengajar. Nah, variasi dalam hal ini adalah menggunakan berbagai metode, gaya belajar, sumber bahan pelajaran, media pengajaran, dan variasi dalam bentuk interaksi antara guru dan peserta didik. Nah, menurut Usman sendiri, variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang dilakukan untuk mengatasi kebosanan peserta didik, sehingga dalam situasi belajar mengajar peserta didik senantiasa menunjukkan ketekunan, antusias, serta penuh partisipasi dan menghindarkan dari rasa bosan. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dan manfaat dari keterampilan mengadakan variasi ini? Nah, tujuan dan manfaat dari keterampilan mengadakan variasi ini adalah dapat dikutip dari Bapak Sukiman. Beliau menyatakan bahwa terdapat beberapa poin penting yang menjadi tujuan dan manfaat dari variasi stimulus ini. Nah, di sini ada 6. Yang pertama adalah terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Yang kedua adalah menghilangkan kejenuhan dan kebosanan sebagai akibat dari kegiatan yang bersifat rutinitas. Nah, yang ketiga meningkatkan perhatian dan motivasi siswa. Yang keempat mengembangkan sifat keingintahuan siswa terhadap hal-hal yang baru. Yang kelima menyesuaikan model pembelajaran dengan cara belajar siswa yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang terakhir meningkatkan kadar aktivitas belajar siswa. Nah, yang sudah saya jelaskan barusan itu adalah tujuan dan manfaat dari keterampilan mengadakan variasi. Nah, agar terciptanya tujuan dan manfaat tersebut, ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan dari stimulus variation ini. Nah, di sini saya mengutip dari Bapak Saud. Di sini ada 3 prinsip yang beliau nyatakan. Yang pertama yaitu adalah variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, variasi harus digunakan dengan lancar dan berkesinambungan sehingga tidak akan merusak perhatian peserta didik dan tidak mengganggu pelajaran. Kemudian yang terakhir, prinsip yang terakhir adalah variasi harus direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan dalam rencana pelajaran atau satuan pelajaran. Nah, itu adalah beberapa prinsip-prinsip variasi yang dikemukakan oleh Bapak Saud. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dalam keterampilan mengadakan variasi yaitu kejelasan dan tujuan sesuai dan berkesinambungan. Jadi antara maksud dan tujuan dari si pengajar itu harus sesuai dan berkesinambungan dengan situasi si peserta didik serta direncanakan dalam pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip tersebut sebagai acuan dalam melaksanakan keterampilan mengadakan variasi secara tepat. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi yang harus dipenuhi. Nah, di sini menurut Jamara, keterampilan mengadakan variasi proses belajar mengajar meliputi 3 aspek. Yang pertama yaitu variasi dalam gaya mengajar, yang kedua variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran, yang ketiga variasi dalam interaksi antara guru dengan peserta didik. Nah, dalam pendapat lain kemukakan juga bahwa keterampilan variasi ini yaitu adalah variasi dalam gaya mengajar
guru. Nah, variasi penggunaan media dan bahan pengajaran serta variasi pola interaksi dan kegiatan peserta didik. Nah, sesuai yang dikemukakan oleh ahli sebelumnya, ya ini Jamaroh, di sini menjabarkan ada subkomponen keterampilan dalam mengadakan variasi. Nah, di sini ada variasi dalam gaya mengajar guru, terus yang kedua ada variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran, dan yang ketiga ada variasi dalam interaksi antara guru dengan peserta didik. Nah, kita bahas satu-satu apa subkomponen yang dikemukakan oleh ahli Jamaroh ini. Nah, yang pertama yaitu variasi dalam gaya mengajar guru. Di sini ada variasi suara. Yang pertama variasi suara. Ya, ini suara guru dapat bervariasi dalam intonasi, nada, volume, dan kecepatan berbicara. Nah, yang kedua, subkomponen yang kedua yakni adalah penekanan atau focusing. Nah, untuk memfokuskan perhatian peserta didik pada suatu aspek yang penting atau aspek kunci, guru dapat menggunakan penekanan secara verbal, biasanya dikombinasikan dengan gerakan anggota badan. Nah, yang ketiga yakni pemberian waktu atau pausing. Untuk menarik perhatian peserta didik dapat dilakukan dengan mengubah suasana menjadi dari sepi menjadi sesuatu yang menjadi suasana yang agak meriah atau agak santai seperti itu, sehingga kegiatan kegiatan atau variasi yang dilakukan tidak dalam keadaan hening. Nah, selanjutnya adalah kontak pandang atau eye contact. Nah, eye contact di sini bila guru berbicara dan berinteraksi pada siswa, maka sebaiknya mengarahkan pandangannya kepada siswa yang mereka ajak bicara. Jadi ada eye contact dari saat guru menyampaikan penyampaiannya dan si siswa yang menerima atau yang sedang diajak berkomunikasi dengan si pengajar atau si pendidik. Nah, selanjutnya yang kelima adalah gerakan anggota badan atau gesturing. Nah, dalam variasi dalam mimik, gerakan kepala atau badan merupakan bagian yang penting dalam berkomunikasi. Nah, seperti halnya komunikasi atau public speaking yang lain, selalu dikatakan bahwa gestur itu adalah salah satu poin penting dalam berkomunikasi atau public speaking, sehingga tidak menimbulkan kebosanan dan mempermudah penyampaian atau mempermudah pemahaman si pendengar atau si peserta didik jika kita menggunakan gesturing. Jadi tidak terkesan monoton seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pindah posisi. Nah, pindah posisi ini juga merupakan hal yang sangat penting, karena jika seorang guru hanya menggerakkan kepala dan tidak menggerakkan seluruh badan untuk berpindah posisi, maka hal tersebut akan terlihat dan terkesan monoton bagi peserta didik dan akan menimbulkan kebosanan. Sedangkan tujuan dari mengadakan variasi ini adalah untuk menghindari kebosanan. Nah, maka dari itu si pendidik diharapkan untuk berpindah-pindah posisi. Akan tetapi frekuensinya juga tidak boleh terlalu sering. Jika terlalu sering maka akan menimbulkan kebingungan pada peserta didiknya seperti itu. Nah, disarankan untuk beberapa detik untuk jalan ke kanan, jalan ke kiri, kemudian jalan di sela-sela meja yang ada pada peserta didik seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas subkomponen yang kedua, yakni adalah variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran. Di sini ada dua, variasi media pandang dan variasi media taktil. Nah, variasi media pandang adalah penggunaan media pandang dapat diartikan sebagai penggunaan alat dan bahan ajar khusus untuk komunikasi. Nah, selanjutnya variasi media taktil adalah variasi media taktil menggunakan media yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyentuh dan memanipulasi benda atau bahan ajar tersebut. Nah, langsung kita lanjut ke subkomponen yang ketiga, yaitu adalah variasi dalam interaksi antara guru dan peserta didik. Nah, di sini ada dua
subkomponen, yakni peserta didik mandiri dan peserta didik pasif. Nah, peserta didik mandiri ini adalah bekerja atau belajar secara bebas tanpa campur tangan dari guru. Jadi dia menyalurkan kreativitasnya sendiri tanpa bimbingan dari guru, seperti itu. Yang kedua adalah peserta didik pasif. Nah, peserta didik pasif ini adalah peserta didik yang hanya mendengarkan penyampaian materi dari guru dan situasi didominasi oleh guru, di mana guru berbicara terus-menerus kepada peserta didik dan peserta didik hanya duduk diam mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendidik atau guru. Nah, kawan-kawan, sekian penjelasan dari saya tentang keterampilan menghadapan variasi atau stimulus variation. Saya harap penjelasan saya mudah dipahami dan dapat berguna bagi teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.